Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang terus berlimpah dalam kehidupan kita. Atas kemurahan Tuhan, atas seizin Tuhan saja, pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan pekabaran firman Tuhan yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata sorga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Penghakiman ketika menunggu kedatangan yang kedua kali. Ayat intinya diambil dari 2 Timotius 4 ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Keterangannya, suasana penghakiman akan berlangsung di hadapan seluruh dunia, karena dalam penghakiman ini pemerintahan Allah akan dipertahankan dan hukumnya akan berdiri teguh, kudus, adil, dan benar. Maka tiap-tiap perkara akan diputuskan dan hukuman akan diberlakukan kepada semua orang. Tampaknya dosa tidak akan menarik lagi, tetapi akan nyata sejauh manapun ia tersembunyi. Tidak ada bahasa manusia yang dapat melukiskan pemandangan waktu kedatangan anak manusia yang kedua kali di dalam awan di langit. Ia harus datang dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapa dan para malaikat kudus. Ia akan datang dengan memakai jubah yang menyilaukan yang telah dipakainya sejak dari zaman yang kekal. Malaikat-malaikat akan menyertai dia, berlaksa-laksa akan menyertai dia dalam perjalanannya. Bunyi sangkakala akan terdengar memanggil mereka yang tidur dalam kubur. Suara Kristus menembus kuburan dan menerobos telinga orang yang telah mati, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan keluar dan bangkit. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia yang telah mati bagi manusia pada hari yang terakhir akan menghakimi manusia itu, karena Bapa telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Sungguh hari itu suatu hari yang hebat, ketika mereka yang telah menolak Kristus akan memandang kepadanya yang pernah ditikam karena dosa mereka. Pada kedatangannya yang kedua kali, setiap hati akan diyakinkan. Mereka yang berpaling daripadanya kepada hal-hal sepele di bumi, mencari keuntungan untuk kepentingan diri sendiri dan kehormatan duniawi, pada hari kedatangannya akan memaklumi kesalahan mereka. Mereka inilah yang dikatakan oleh Sang Pewahyu sebagai semua bangsa di bumi yang akan meratapi dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Kata-kata ini bukan saja berlaku bagi orang yang menikam Kristus ketika ia tergantung di atas salib di Golgota, tetapi juga bagi mereka yang membicarakan kejahatan dan melakukan kesalahan sedang menikam dia sekarang ini. Penghakiman ketika menunggu kedatangan yang kedua kali. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menyatakan bahwa ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang di kali yang kedua dengan kemuliaannya yang besar, akan memberikan upah bagi setiap orang berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan. Bagi orang benar, walaupun sudah beristirahat dalam kematian, akan dibangkitkan ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang di kali yang kedua. Tetapi bagi orang-orang jahat, orang-orang yang telah melakukan kejahatan, yang telah menikam Yesus, akan dihakimi berdasarkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil kita, mengingatkan kita kembali. Mari datang lebih dekat kepada Tuhan.
Mari berkomitmen untuk menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus yang terutama dan yang pertama, sehingga dengan pertolongan Tuhan, maka kuasa Tuhan kita Yesus Kristus akan menuntun kita, menyanggupkan kita untuk setia hingga Maranatha. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas kebenaran firman-Mu. Bantu kami untuk terus datang berserah kepadamu, menyadari bahwa setiap cacat dosa kami akan menentang kami atau membela kami. Bantu kami ya Tuhan untuk menyadari agar kami terus berserah dan bergantung sepenuhnya kepadamu dalam setiap hal yang sedang kami gumuli saat ini. Terlebih khusus dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami. Bantu kami untuk menang, bukan karena kami sanggup, tetapi karena Engkaulah yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk bisa memaksimalkan setiap talenta, harta yang Kau titipkan dalam kehidupan kami, untuk digunakan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun keluarga, sahabat, rekan kami, untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.